udah ngeri lah perkembangan zaman untuk AI ini udah ngeri. Jadi jangan main-main. Kalau masih mau main-main silahkan. Nanti omongan saya nanti pelan-pelan akan terbukti lah. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Wijaya, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Puji syukur pada Tuhan, jadi pada hari ini telah di-launching BIKAM 31, BIKAM ke-31 dengan judul Flexible but Fragile Business Student Navigating Gig Work. Nah, jadi melalui BIKAM 31 ini diharapkan dapat menginspirasi kalian semua, para BIKAMers, sehingga harapannya bisa berdampak positif untuk kalian semua. Fakultas Bisnis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang berkontribusi untuk pembuatan BIKAM ke-31, baik panitia, narasumber, maupun BIKAMers sekalian. Semoga karya BIKAM ke-31 ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati, salam Widya Mandala. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melanie Permata Denvani selaku Ketua Pelaksana BIKAM 31. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menyelenggarakan program podcast BIKAM 31 dengan tema Flexible but Fragile Business Student Navigating Gig Work. Program ini lahir dari semangat dan kepedulian terhadap pentingnya peran mahasiswa di era digital saat ini. Bagaimana kita tidak hanya fokus mengajar akademik, tapi juga mampu berinovasi, berkarya, dan berwirausaha sejak dini. Memanfaatkan teknologi digital sebagai jembatan meraih mimpi. BIKAM 31 ini terdiri dari 7 episode, yaitu The Star, More Than Anyone Else, Opinion, Who Are You, The Trophy Is Coming, Campus Life, dan Show Me, di mana setiap rubriknya memiliki topik bahasan yang berbeda. Melalui podcast ini, saya berharap dapat membagikan inspirasi dan kisah nyata serta menyebarkan semangat dari narasumber kepada seluruh mahasiswa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses pembuatan hingga launching BIKAM 31, baik para panitia, narasumber, maupun para BIKAMers. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan. Semoga BIKAM 31 ini bisa menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Selamat menikmati rangkaian BIKAM 31. Terima kasih. Halo BIKAMers. Jadi selamat datang di podcast BIKAM 31. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relate dengan kehidupan mahasiswa sekarang, yaitu gig work. Nah, di mana kelihatannya fleksibel ya, karena bisa mengatur waktu sendiri, tapi ada sisi lain yang sering kita abaikan nih. Mungkin dari ketidakpastian, risiko kehilangan arah, atau tekanan untuk terus produktif. Nah, karena realitanya sekarang, mahasiswa sekarang tuh kan gak cuma soal kuliah ya kok ya. Karena udah mulai bangun income, personal brand, bahkan berbagai bisnis yang udah dimulai sejak dini ya. Nah, hari ini kita akan bahas langsung topik tersebut dari pengalaman nyata tamu spesial kita nih. Yaitu, mari kita sambut Kak Freddy. Dimana Kak Freddy ini juga udah membangun beberapa bisnis dan aktif mendorong penggunaan AI dalam dunia bisnis sendiri. Halo Kak Freddy, terima kasih sudah hadir di podcast BIKAM kali ini. Mungkin bisa memberikan perkenalan singkat dan menceritakan. Perkenalkan, nama saya Freddy, saya lulusan dari WM tahun 2013 dan saya udah kerja waktu masih SMA, ada 10 tahun berarti udah kerja ya. Ya, umur 19-20 udah kerja. Sebenarnya umur 17 udah kerja sih, cuman jualan nastar gitu loh. Jual kue kering gitu kan. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri, coba jualan. Karena apa ya? Karena mungkin dulu nggak dapat duit dari orang tua ya. Mau beli baju, mau beli apapun tuh kayak rasanya susah banget gitu loh. Makanya karena itu jadinya saya punya motivasi untuk kerja sendiri gitu loh. Jadi udah kerja dari 10 tahun yang lalu dan sekarang udah bisnis, udah bangun banyak bisnis lah sekarang. Itu benar-benar dari nol, tanpa modal orang tua, tanpa arahan dari siapapun, benar-benar trial and error kayak orang gila dan bisa jadi hari ini. Keren banget ya. Mungkin
kalau pas kuliahnya bangun bisnisnya Kuliah saya itu part time, banyaknya ke part time ya. Jadi waktu kuliah itu part time dancer dulu ya, dancer IO, ya kan, karena di WM ini kan waktu itu nggak ada kuliah malam ya, oh iya. nggak ada kuliah malam, kuliahnya pagi. Jadi cari kerjaan yang gimana cara kerjanya itu bisa hari Sabtu, Minggu, terus dan nggak menyita terlalu banyak waktu itu. Jadi akhirnya saya pilih dancer sama IO. Jadi badut juga pernah malah. Udah pernah ya. Jadi badut juga pernah gitu. Demi menjaga kuliah juga itu aman nggak ya? Nah, sebenarnya ya itu sebenarnya ada yang dikorbanin lah ya. Walaupun nggak bagus tapi ya IPK-nya lumayan lah ya. Puji Tuhan ya. Iya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaannya aja Boleh, ya. boleh, gas. Nah, kalau balik ke masa kuliah nih, dari ceritanya Kak Freddy tadi ya, apa sih hal yang paling kakak syukurin nih pernah dilakukan di luar kampus? Paling banyak disyukurin ya, itu kerja sih. Kerja MLM, kerja ikut orang, kerja dimanapun lah. Semua dulu opportunity job saya terima semua. Itu yang bikin saya jadi hari ini sih. Jadi pengalaman yang harusnya bukan umur 20-an, saya udah makan semua umurnya. Gitu. Jadi kayak saya kumpul sama orang-orang umur 30, 40 di umur 20-an, itu bener-bener bangkitin mindset saya untuk jadi orang yang bener-bener, wow, dunia walaupun saya umur 20-an, tapi saya juga bisa berkumpul ya sama orang-orang yang mindsetnya 30, 40 yang udah punya banyak bisnis. Nah itu yang membuat saya trigger, di umur 20 saya harus punya aset bisnis gitu loh. Nah itulah yang buat saya termotivasi juga, ngelihat lingkungan kayak gitu kan, jadi saya juga kepingin ke sana gitu loh. Nah gitu. Mungkin ada yang kisah mengharukannya mungkin. Rukannya banyak banget ya, jadi badut ya kan, malu-maluin gitu ya, terus pakai baju dancer yang menurut saya nggak suka, saya harus pakai gitu kan, terus kerja ikut orang sampai jam 3 pagi. Wah, Jadi dancer tuh kerja sampai jam 3 pagi. itu dancernya di luar kampus atau di Di luar kampus. Sampai harus berangkat ke Bali, ke Semarang, jadi boybandan gitu juga pernah. Terus sampai berangkat ke Sulawesi, NTT, ya di tengah-tengah ini kuliah juga, sambil kuliah ya sambil kerja. Karena waktu itu kuliah sambil kerja itu ya capek banget sih. Sampai teman-teman satu perkuliahan saya yang kan saya kan jurusan IBM ya, International Business Management. Itu kan masih nggak terlalu banyak ya kota mahasiswanya. Jadi semester 1 sampai semester 8 itu orangnya sama semua. Semua sama. Jadi nggak bisa pindah-pindah karena ya cuman sekitar 15 sampai 25 orang waktu itu batch-nya. Iya, dikit banget gitu. Jadi nggak pindah-pindah. Jadi teman-teman saya tuh sampai ngecap saya ansos, apa itu ansos? antisosial. Jadi ketika kita ngobrol di kantin, dia ngomong ansos nih, ansos gitu. Karena setiap kali hari Sabtu Minggu diajak pergi jalan-jalan, diajak ke ya mereka party-party lah. Saya tuh nggak bisa ya karena memang kerja gitu loh. Gimana lagi? Saya juga harus bayar kuliah sendiri waktu itu. Iya, bayar kuliah sendiri, part time sendiri. Kalau ngikutin mereka, saya nggak bisa bayar uang kuliah, terus nggak bisa beli baju, nggak bisa beli celana, terus gimana? Makannya gimana? Nah, prioritasnya kerja gitu loh. Jadi ya udah, masa bodoh gitu loh. Gitu. Aku nggak makan dari omongan kalian gitu loh. Oke, mungkin nextnya banyak mahasiswa sekarang kan udah mencoba gig work ya sambil kuliah juga. Nah, dari pengalaman kakak yang mulai dari nol nih, yang dari SMA juga, strategi penting apa sih biar tetap produktif tanpa mengganggu akademik gitu? Sebenarnya kalau misalnya dua-duanya jalan itu sebenarnya bisa. Cuman tetap ada yang dikorbankan lah ya waktunya gitu loh. Waktu untuk belajar sama waktu untuk kerja. Jadi tetap akan ada yang dikorbankan. Jadi nggak bisa dua-duanya mulus sempurna. Kecuali kalau misal kita fighting sampai pagi ya, kerja baru capek gitu kan. Jadi tetap ada yang dikorbanin. Cuman nomor satu yang menurut saya itu adalah eh, IPK itu sebenarnya penting-penting juga. Cuman nggak satu-satunya lah ya. Jadi yang paling penting ya apa yang tergantung sikon lah ya. Karena sikonnya orang kan beda-beda. Ada orang yang memang anak orang kaya, dia udah tercukupi dari orang tuanya. Ada yang kecukupan, ada yang benar-benar nggak cukup. Jadi tergantung sikonnya. Kalau memang lahir udah dari orang kaya, manfaatin waktunya untuk kalian belajar full di kuliah.
Tapi ya nggak cuman kuliah, kalau bisa tetap ambil part time kerja. Karena kalau kalian nggak kerja, wah kalian bakal cekek sih ketika kalian sudah keluar dari kuliah ke zona kerja. Apalagi sekarang di tahun 2026, ini udah banyak disrupsi ya. Saya udah keliling ke Jakarta, ke Bali, kemanapun lah. Sekarang eranya sudah era AI. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak kerja, cuma ngandelin teori doang, kalian bakal tergantikan sama AI. Gitu. Sekarang udah gila sih. Sekarang saya udah punya ratusan karyawan. Karyawan saya udah saya lay off hampir 40% di tahun 2026. Saya nggak bisa bayangin lagi nanti di tahun 2027, 2028 itu bakal layoff-nya lebih sengeri apa. Karena AI ini udah bener-beneran ngeri banget ke depan. Udah bukan sesuatu yang nggak bisa kalian hindari, ini sudah kayak internet gitu loh. Jadi kalau kalian cuma ngandelin kuliah aja, nggak praktekin di dunia nyata, ngambil part time, kan udah pasti bakal kesusah cari kerjaan di masa waktu yang akan datang. Tapi kan sekarang freelance ini kan cukup banyak tergantikan sama AI banget ya. Mungkin ada kayak plagiarisme atau copywriting gitu. Kira-kira mereka juga harus tetap mementingkan skill dunia nyata nggak sih? Atau mereka harus lebih terbuka terhadap adanya AI? Jadi misalkan freelance ini kan sekarang udah banyak tergantikan oleh AI. Freelance mana dulu? Freelance buat mahasiswa entah yang menggunakan teknologi seperti Freelance kayak coding, ya itu mungkin iya, iya. desain iya, marketing iya, betul. Kira-kira mereka juga harus tetap lebih mementingkan skill dunia nyata atau harus lebih terbuka terhadap penggunaan AI sekarang? Dua-duanya Harus nyala kan. Ya, kalau dia pakai AI tapi nggak untuk di dunia nyata, pakai apa? Buat guyonan. Iya, Kayak yang biasanya orang-orang buat Google VO3. Kenapa saya ditaruh di pesawat ini, mak-mak bilang gitu kan, terjun gitu ya. Karena banyak orang sekarang pakai AI itu buat nggak buat use case, buatnya untuk guyonan, candaan gitu kan. Sayang kan, teknologi sudah secanggih itu malah dipakai buat yang nggak penting. Daripada kita buat yang nggak penting, anak muda ya pakai kreativitasnya untuk menghasilkan dimonetisasi kan gitu loh. Gitu sih, menurut saya sih seperti itu. Karena AI sama kalau kita nggak praktekin, kita nggak akan bisa pakai AI-nya benar-benar leverage kerjaan kita gitu. tapi dari pandangan Ko Freddy sendiri nih, banyak nggak sih kasus-kasus negatif terhadap penggunaan AI sendiri? Sebenarnya gini, setiap kali ada teknologi baru itu pasti ada negatif sama positif kan, Pasti. ya kan? Nggak ada yang full positif. Nah, jadi balik lagi ke etika sama moral kita sebagai manusia. Kita mau pakai ini sebagai untuk yang bagus apa enggak? Sama seperti internet. Internet itu siapa dulu sih yang nyangka kalau internet tuh bisa banget Iya, bisa untuk berkembang banget, bisa cari uang lewat internet. Orang dulu nggak percaya internet itu bisa cari uang. Tapi sekarang semua udah pakai internet. Bahkan smartphone kita kalau nggak ada internet jadi stupid phone. Betul kan? Nah, akhirnya apa? AI ini ya sama seperti itu gitu loh. Jadi internet gak ada yang tahu kalau bisa nipu, ya kan? benar. Nah sekarang internet bisa nipu, bisa apa? Banyak gitu loh. AI pun juga sama seperti pisau. Jadi pisau ini kalian bisa mau pakai untuk bunuh orang atau untuk masak Iya, atau untuk mengolah makanan kalian, tergantung. Jadi siapa yang make gitu. Jadi tergantung AI ini bisa dipakai sisi positif atau negatif, tergantung etika moral yang kita pakai gitu. Oke, setuju sih. Dan mungkin sekarang kan peluang freelance dan side project ini kan banyak banget ya buat para mahasiswa. Dulu gimana sih Kak Freddy ini memilih mana yang layak untuk diambil, mana yang harus layaknya kita tolak gitu? Freelance ya. Iya. Nah gini, kebanyakan mahasiswa itu yang saya lihat ya, kebanyakan teman-teman saya itu lingkungan saya lah ya waktu itu banyak banget mereka tuh terlihat sibuk, tapi sebenarnya itu nggak sibuk-sibuk banget gitu loh. Sibuknya itu bukan ke arah yang produktif gitu loh, bukan untuk mencari uang atau untuk sesuatu yang benar-benar untuk jangka panjang. Karena mereka fokusnya ke produktivitas yang menurut saya itu bukan yang ke arah yang jangka panjang. Kayak mungkin belajar sesuatu yang ilmunya itu nggak akan bisa long last gitu loh. Ilmu yang long last seperti komunikasi, terus soft skill leadership,
ngatur tim, terus supaya kita bisa nggak terlalu fokus ke ego kita, itu kan banyak kan kayak gitu. Jadi menurut saya sih kalian juga harus milah-milah lah yang benar-benar bisa kepake buat kerjaan kalian. Contoh yang paling penting kayak ini, ada konsep ikigai, tahu nggak ikigai? Kurang tahu sih. Ikigai tahu? Jelaskan boleh. Nggak tahu? Ikigai itu dari Jepang. Ini salah satu yang menurut saya paling bagus. Jadi ada konsep yang dimana kalau kalian pengen berkembang, itu kan fokus ke 4 ini aja. Apa yang kalian jago, Ya. apa yang dunia ini butuhkan, apa yang kamu cintai, dan apa yang dibayar mahal sama dunia. Nah, cari 4 ini, ya, cari 4 ini irisannya, kerjaan apa yang kalian suka, kalian jago, dunia butuhkan, dan dibayar mahal, itu yang akan long last, kayak gitu. Nah, sekarang sih yang paling kelihatan sekarang ya, menurut saya, itu AI, gitu loh. Nah, tapi nggak semua orang suka dan cinta sama pembelajaran AI, gitu. Ya, akhirnya mereka kerja tapi nggak dibayar mahal kan banyak. Iya, Ya kan? Mereka suka, misal, contoh apa ya, sesuatu yang ibarat kayak masak soto dianeh-anehin, kayak soto bebek misalnya, contoh, soto bebek, itu kan aneh. Dia suka masak soto bebek, tapi orang nggak suka gitu loh, nggak dibayar mahal, akhirnya percuma dong, paham nggak? Iya. Nah, akhirnya 3 ini nggak kepake gitu loh. Jadi kita realistis aja, kita hidup di dunia ini butuh uang. Kalau nggak ada uang kita mati gitu loh, nggak bisa berkembang lagi gitu. Tapi gimana sih tips and trick buat orang yang susah terbuka terhadap penggunaan AI? Tips and trick. Iya. Biar mereka lebih, oh ternyata AI itu membantu ini ya, seberguna itu. Oke, contoh lah paling gampang. Kamu belum pernah zamani pakai ini kan, maps yang kertas, peta, manual. Belum sih kayaknya. Belum pernah ya? Kalau kamu mau zamani itu mau nggak? Dari sekarang nggak mau kan? Enggak sih. Nggak mau kan? Nah, sama kayak AI. AI itu kan ngebantu. Ya, mindsetnya jadi rubah. AI ini ngebantu gitu loh. Kalau sesuatu yang ngebantu, kenapa kalian tolak gitu loh? Kalau ini memang, nah kayak kemarin kayak tadi bilang, mau pakai Google Maps apa mau pakai peta? Mau pakai yang mana? Google Maps. Google Maps. Mau ngitung manual pakai kalkulator. Kalkulator. Nah, kenapa? Ya, sama aja seperti itu mindsetnya. Dan sekarang eranya sekarang AI, internet. Kita ngomong internet. Internet itu adalah penghasil orang kaya baru di zaman dulu. Sekitar 2000-an sampai 2020 ya banyak yang kaya karena internet. Nah, sekarang AI itu juga sama, ngulang gitu loh. Akan banyak orang kaya baru karena AI. Dan gak banyak orang tahu yang bisa pakai itu. Nah, cepat belajar gitu loh. Tujuan kalian kan gak jauh-jauh pasti dari yang namanya uang kan. Uang itu kan ya alat lah ya, alat untuk itu supaya kita bisa membahagiakan orang, menyumbang. Ya, kenapa kalian nggak mau belajar AI gitu loh? Tapi kan dengan penggunaan AI ini kan belum tentu juga income-nya stabil gitu ya. Mungkin ada strategi finansial dasar apa sih yang wajib mahasiswa terapkan sejak awal? Oke, kalau kita ngomong income nggak stabil itu biasanya nggak jauh-jauh dari yang namanya konsistensi. Ya, kadang mahasiswa itu kalau ngelihat, ngelirik, kaya cepet ya. Kan sekarang banyak influencer yang kayak cepet itu diikutin sama anak Gen Z kan. Anak-anak sekarang itu banyak banget. Itu banyak sekali juga korbannya. Jadi korban kayak orang-orang yang pengen instant money, instant cepet kaya itu banyak banget sekarang. Akhirnya apa? Edukator-edukator seperti saya yang ngajarin kalau kaya itu butuh proses, butuh waktu, itu nggak didengerin. Gitu. Jadi mereka kena ibaratnya mimpi yang dimana mimpi itu tidak akan bisa terjadi. Karena nggak ada yang namanya benar-benar bisa kaya instan. Karena semua butuh proses. Kalau kalian kaya instan itu biasanya juga jatuhnya cepat banget. Dan biasanya kalau kaya instan itu biasanya banyak-banyak itu nipu orang. Banyak-banyak nipu orang. Karena sesuatu yang butuh waktu lama itu biasanya nggak bisa cepet gitu loh. Jadi harus benar-benar
proses gitu loh, nggak bisa kan skip proses itu. Jadi jam terbang tuh nggak bisa dibohongin gitu loh. Jam terbang tuh benar-benar nggak bisa dibohongin. Kalau misalnya kalian ngelihat orang, wih orang ini punya skill apa enggak, udah kelihatan ini punya skill apa enggak. Dari cara ngomongnya udah kelihatan gitu loh. Jam terbangnya ada apa enggak udah kelihatan. Gitu. Berarti yang harus diterapkan emang konsisten ya. Konsistensi, iya konsistensi sama fokus ke skill set. Ya misal kita mau jadi juru masak yang handal di bagian pembuatan bakso. Ini kita ngomong analogi simpel aja lah ya. Pembuatan bakso ya, pembuatan bakso. Berarti skill setnya apa sih menurut kamu? Kualitas dagingnya mungkin ya. Ya, berarti milih kualitas dagingnya. Terus higienisnya, cara masaknya. Terus desain packaging, desain branding mungkin ya. Terus cara dia promosi, marketing, ya kan? Nah, itu kan ada skill setnya, cara komunikasi, ngobrol, ya, mendesain produk yang bagus. Ya udah fokus ke skill set itu aja. Apakah tukang bakso butuh ngoding? Enggak kan. Apakah tukang bakso butuh ngedit-ngedit? Enggak kan. Bisa hire orang kan. Nah, jadi fokus aja ke skill set yang menurut kalian ke tujuan kalian. Kadang kita kerja tuh enggak ada tujuannya gitu loh. Tujuannya cuma cari duit aja, tapi enggak ngerti visi akhirnya apa. Mau jadi siapa? Mau jadi gitu loh. Ya, kurang bisa prioritas. Nah, Menurut Kak Freddy sendiri ini kan kita lagi bahas income juga nih ya. Ya. Kapan sih waktu yang tepat untuk mahasiswa memikirkan investasi? Walaupun pendapatannya masih fluktuatif ya. jadi gini, investasi itu menurut saya paling mahal tuh adalah leher ke atas. Dan itu hubungannya investasi itu selalu habit ya. Jadi investasi leher ke atas itu adalah investasi pertama yang harus kalian lakukan sebagai perintis. Di umur-umur 20 itu adalah leher ke atas. Bukan leher ke bawah. Kenapa? Karena leher ke bawah itu kalian mau makan 1 juta, 100 juta jadinya apa? Apa? Jadinya di toilet Pak. Ya kan, leher ke bawah. Makan. Oh Ya kan? Kamu makan leher ke bawah, akhirnya jadi apa? Ke toilet kan. Mau makan 5 juta, ya ke toilet juga kan. Nah, leher ke atas apa? Tentang otak. Otak gitu. Udah nomor 1 otak. Nggak jauh-jauh dari mana yang namanya kalau kalian mau dapat uang banyak, mau dapat impian kalian berhasil, itu cuman di otak. Udah, nggak ada lagi. Kalau udah ngomongin otak, itu udah kalian bawa sampai mati. Bahas gini, kita ngomongin Afgan, penyanyi. Penyanyi siapa sih yang kamu tahu? Coba. Malini, oke, Malini. Malini besok kecolongan, kebakaran rumahnya, habis semua hartanya. Ya, habis semua hartanya. Dia pusing nggak? Enggak juga sih. Ya pusing tapi nggak nemen. Ya nggak nemen ya, bahasa Jawanya nggak nemen. Karena besoknya bisa manggung lagi. Dia punya skill. Nah beda sama orang yang menang lotre. Orang yang menang undian. Dapat 100 juta. 100 juta hilang besok bingung nggak? Bingung banget sih. Kenapa? Karena itu kan tentang hoki juga ya. Ya dia nggak punya skill lagi untuk dapetin uang 100 juta itu lagi. Paham ya? Jadi fokusnya adalah kita fokus ke leher ke atas. Ketika kita punya leher ke atas, otak kita benar-benar maju, investasinya dapat. Kehilangan 100 juta itu nggak ada artinya. Yang penting kalian sudah ngerti cara dapetin itu lagi. Paham ya? Iya, paham. Jadi investasi itu leher ke atas. Ketika kalian dapat income yang kuat, power income yang kalian dapat, ya, revenue stream dapat dari mana, baru kalian fokus ke income untuk nabung deposito, saham, kripto, terserah kalian. Jadi apa yang kalian mampu masuk ke situ. Ya, yang paling penting kan gimana cara proses otak. Ya, gimana caranya fokus ke situ. Setelah itu baru boleh main Ya. saham, investasi. Ya, Nah, dengan aktivitas Kak Freddy yang segitu banyaknya ya, ada beberapa bisnis, ada influencer. Nah, gimana sih caranya menjaga balance untuk tidak burn out? Apakah ada kebiasaan harian yang membantu atau solusinya? kuncinya cuma satu, sebenarnya sistem. Ya, jadi kita buat sistem. Gimana caranya saya hari ini bisa datang podcast ini, kerjaan tetap jalan. Dan omset tetap masuk, yaitu sistem.
Ya, dimana kita build people, business is people. Jadi kita bikin bisnis itu kan tentang manusia. Jadi gimana caranya bisnis ini bisa jalan tanpa harus adanya kita hadir di situ. Ya bukan berarti 100% nggak hadir ya, tetap ada kehadiran, cuman nggak sampai yang harus butuh saya setiap hari, seperti itu. Jadi menurut saya memang kalau di fase awal, misal fase kayak mahasiswa, umur 20-an, kerja aja. Kerja ikut orang, kalau bisa, kalian kerja ikut orang, punya panutan, cari kerja ikut orang yang bisa bangun kalian kerjaan sampai level dimana kalian bisa bikin bisnis sendiri. Saya alirannya bikin entrepreneur ya. Aliran saya ini entrepreneur. Jadi mungkin omongan saya lebih ke mindset cara bikin bisnis ya. Jadi mungkin nggak relate sama orang-orang yang nanti pengennya bukan entrepreneur ya. Jadi kalau kalian pengen jadi entrepreneur, pengen jadi bukan yang profesional, arahnya kalian cari mentor aja, kerja ikut orang, nggak dibayar mahal nggak apa-apa kok. Yang penting kalian dapat skill, ilmu, curi ilmu skillnya lebih dapat, supaya kalian bisa bikin bisnis kalian sendiri, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada orang yang berpikiran, oh aku nggak suka sih ikut orang, lebih baik aku bangun bisnis sendiri. Itu kira-kira Itu nggak make apa-apa, sense bisa, cuman kan butuh mentor tetap. Butuh mentor, butuh coach. Karena rata-rata pembisnis awal, orang yang belum pernah bisnis dan terjun ke bisnis, itu paling banyak ngambil salah langkah. Salah langkah itu ibaratnya kalian udah rugi banyak, gitu loh. Udah rugi banyak di situ. Jadi kalian jangan sampai kalau kalian udah seperti itu, akhirnya gagal semua, gitu loh. Oke, mungkin untuk terakhir kali ya. Buat mahasiswa yang lagi overwhelmed antara kuliah, side hustle, atau ekspektasi sosial, mungkin bisa memberikan satu kalimat jujur yang bisa kakak disampaikan kepada para mahasiswa. Apa itu? Satu kalimat jujur buat mahasiswa yang lagi overwhelmed gitu. Overwhelmed kenapa? Karena bimbang antara kuliah, Oh, kesibukan kuliah sama kesibukan. big work ya. Oke, menurut saya sih satu aja ya teman-teman ya. Ini ekstrim. Kalimat yang menampar mungkin untuk Satu, para ya. genset ya. Ini ada agak kontroversi tapi terserah kalian mau terima apa enggak. Oke. Ya, cuman kan ini kan satu kalimat ya. Iya. Kalau kalian mau maju, udah stop aja uang bekal dari orang tua, kalian cari uang sendiri. Mau nggak mau otak insting, survival insting kalian itu lebih jalan daripada orang-orang yang masih dikasih uang sama orang tua di kuliah ya. Kita ngomong kuliah ya. Karena kuliah itu sudah waktunya kan tuh udah dewasa kan, udah mencari jati diri kalian. Selama kalian masih dicekokin uang sama orang tua kalian dan dikasih bekal, kalian masih akan santai. Karena selalu akan di comfort zone kalian. Dan kalian nggak sadar di luar negeri udah banyak AI yang udah bisa gantiin manusia. Dan kalau kalian masih seperti itu, kalian bakal nggak bisa compete di masa yang akan datang. Ini nggak main-main. Saya udah riset. Itu ada satu AI namanya Cloud Code. Itu agentic. Kita udah ngomong agentic AI ya. AI agentic itu udah proaktif. Dia udah bisa kerja dan bisa bikin desain, foto, video tanpa kita harus hire banyak orang. Ini benar-benar kejadian nyata yang udah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini sekarang loh, 2026. Kita ngomong di Cina humanoid udah jalan ya, 2026. Humanoid udah bisa salto, udah bisa banyak bisa fighting, udah ngeri lah perkembangan zaman untuk AI ini udah ngeri. Jadi jangan main-main. Kalau masih mau main-main silahkan. Nanti omongan saya nanti pelan-pelan akan terbukti lah. Nggak cuma omongan saya, banyak omongan di luar sana yang udah ngomongin di luar negeri. Ini cuma saya cuma mendistribusikan aja omongan dari orang luar, banyak banget. Saya cuma ngomongin ke kalian, jangan terlalu banyak main-main sekarang karena AI sudah benar-benar bisa gantiin banyak manusia. Dan kalian harus tahu juga, setiap tahun banyak fresh grade baru di Indonesia. Tapi lapangan pekerjaan di Indonesia semakin dikit, semakin kecil. Ya jadi ini harus cepat kalian ambil tindakan lah. Berarti emang harus lebih terbuka ya terhadap keyword, apalagi penggunaan teknologi sendiri. IPK memang penting,
untuk menyenangkan orang tua. Benar-benar. Tapi perusahaan itu nggak butuh IPK kalian. Perusahaan cuma bilang, kamu bisa apa? Apa kontribusimu yang bisa kamu kasih ke perusahaan? Itu aja. Wah, obrolan kali ini cukup membuka perspektif bagi banyak orang ya. Karena dari cerita Kak Freddy sendiri kita bisa melihat bahwa Geekwork ini membuka banyak peluang, apalagi terkait teknologi AI. Dan di sini kita juga menuntut kedewasaan untuk membuat keputusan dan lebih konsisten terhadap Geekwork sendiri. Dan semoga sharing dari Kak Freddy hari ini dapat membantu e-commerce dengan memberikan insight dan pengalaman pribadi untuk membuka jalan lebih baik dengan Geekwork. Dan terima kasih banyak Kak Freddy karena meluangkan waktunya pada hari ini. Dan terima kasih juga para e-commerce yang senantiasa mendengarkan podcast pada kali ini. See you e-commerce!